Jadi hari ini anak-anakku sekalian kita masuk di tema 2 muatan IPS. Materinya itu adalah peran ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Tapi ini adalah bagian 1 karena masih ada bagian 2 dan bagian 3 insyaallah. Oke, kita mulai ya. Jadi kita lanjut anak-anakku sekalian ya. Jadi sebelum kita memasuki materi utama pada hari ini, saya mau menjelaskan dulu jenis-jenis usaha ekonomi pada masyarakat. Ya. Jadi coba diperhatikan pada layar. Kondisi geografis Indonesia itu beragam. Ada wilayah daratan, ada pulau wilayah perairan. Ya, kita tahu bersama itu ya karena kita sudah pelajari di tema 1. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi karena kondisi geografis ini yang beragam, ada yang laut, ada yang daratan, maka pasti kegiatan ekonominya juga berbeda. Lanjut, keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kehidupan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Seperti itu. Lanjut, amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sekitar sektor industri, dan ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kehidupan atau memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Lanjut, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, ini yang perlu kalian tahu ya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Jadi kita patut bersyukur karena kita hidup di Indonesia, karena tanah Indonesia ini itu memiliki banyak sekali sumber daya alam di mana-mana dan bahkan melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Artinya kita tidak boleh memanfaatkan secara berlebihan, menebang pohon sembarangan, menambang sembarangan, menggali sembarangan, mengubur sembarangan, tidak boleh. Jadi kita harus bersyukur akan itu. Lanjut, pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada tema 1 kemarin. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada gambar ya. Di sini adalah gambar seorang petani cabai. Ya, ini yang dimaksud. Salah satunya ini yang dimaksud. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan. Di antaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, adversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Jadi sebentar ini kita akan cari bersama-sama apa arti dari kata-kata ini ya, seperti itu. Kita lanjut saya dulu pembelajarannya atau materinya. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Jadi itu kalau perkebunan itu beda dengan pertanian ya.
Kalau perkebunan itu biasanya ditanami dengan tanaman-tanaman kayak pepohonan, yang dimaksud dengan tanaman keras ya. Dan itu biasanya umurnya lebih panjang daripada pertanian. Lanjut. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek. Misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang. Misalnya kelapa sawit, kopi, cengkih, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Ini apa itu ekspor? Ekspor itu adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kebalikannya adalah impor, yaitu mengirim barang dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia. 2. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Jadi kita membudidayakan hewan dan hasilnya diambil, entahkah telurnya ataukah dagingnya. Lanjut. Hasil peternakan terdiri atas daging, ini yang saya maksud tadi, telur, susu, kulit, dan bulu. Kalau bulu itu masuk domba ya. Lanjut, jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, di sini ada gambar peternakan ayam ya, ayam ras dan ayam potong. Lanjut, kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, pengusaha, dan pemerintah. Jadi begini, di sini ada perbedaannya. Biasanya kalau peternakan dalam skala kecil itu sering kita lihat di Maros ya, itu biasanya dikelola mandiri oleh masyarakat di sana. Biasanya milik perseorangan ya. Nah, kalau peternakan jadi kalau yang kecil itu biasanya untuk konsumsi masyarakat, misalnya dibeli per ekor. Tapi kalau peternakan besar bedanya itu biasanya dikelola oleh pemerintah dan swasta. Misalnya peternakan apa? Peternakan dalam skala besar itu adalah peternakan misalnya sapi potong yang dikelola oleh swasta yang menyediakan daging untuk diekspor ke luar negeri misalnya, atau ya seperti itu. Seperti peternakan ayam yang skala besar yang biasanya masuk di KFC itu biasanya itu dikelola oleh swasta. Oke, lanjut. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Jadi pemerintah itu tidak lepas tangan. Dia membimbing para peternaknya dengan cara memberikan penyuluhan dan memberikan bantuan-bantuan seperti bibit dan makanannya. Lanjut, yang ketiga adalah perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada usaha perikanan di daerah kita perkotaan ini? Jawabannya itu ada, tapi mungkin di pesisir ya, di daerah-daerah Lelong dan lain sebagainya. Di sekitar mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Kalau di kolam itu biasanya di Maros kita dapatkan. Inilah salah satu contoh usaha perikanan secara umum. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, ada dua lagi perikanan, ada perikanan darat dan perikanan laut. Jangan salah paham. Siapa tahu kalian mengatakan perikanan darat itu ikan dibudidayakan di darat, tidak pakai air. Nah, tidak seperti itu ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Bagian A, perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar, ini yang dimaksud, air tawar, dan perikanan air payau. Kalau air payau itu biasanya di tambak ya, tambak yang di dalamnya itu ada ikan bandeng. Nah, itu yang dimaksud. Kalau di sini banyak di daerah Maros dan Pangkep.
Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan seperti itu. Empang, sawah dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan lele, nila, mujair, gurame dan ikan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak, ini yang saya maksud di pinggiran pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Jadi saya mau jelaskan dulu, air payau itu adalah air pertemuan antara air tawar dengan air garam. Jadi dia kadarnya tidak terlalu asin dan tidak terlalu tawar. Kalau air laut kan asin, kalau air tawar kan tawar, artinya tidak ada asin-asinnya. Kalau air payau itu pertemuannya antara asin dengan tawar, jadi tidak terlalu asin dan tidak terlalu tawar. Ini disukai oleh ikan bandeng. Lanjut bagian B, perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Jadi bukan cuma ikan ya, ada juga udang, ada juga kerang. Ini ada juga rumput laut yang sering dijadikan agar-agar itu. Kemudian mutiara ini ya biasanya dijadikan perhiasan. Biasanya ada di dalam kerang besar. Dan garam, kalau garam itu yang sering ada di Jeneponto itu, kalau kita lewat itu adalah petani garam. Biasanya diambil dari garamnya itu diambil dari air laut itu juga. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditunjukkan untuk ekspor, jadi dikirim juga keluar. Kemudian yang keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jadi perlu kalian tahu ini perbedaannya 3 ya. Kalau tambang mineral logam itu yang keras itu seperti emas, perak, tembaga, timah. Kalau emas itu biasanya ada di Papua ya, ada namanya di situ PT Freeport, tapi sayangnya masih dikelola oleh luar negeri. Kemudian mineral non logam itu misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Kalau barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi dan batu bara dan gas alam. Jadi ini yang sering kalian lihat itu pengeboran di tengah laut itu adalah orang yang mencari minyak bumi. Minyak bumi itu yang sering kalian pakai di kendaraan bermotor, mobil, bensin. Itu bensin itu minyak dari asal minyak bumi. Ya, seperti itu. Lanjut. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Ya, oleh karena itu pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memerhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport, ini yang saya maksud, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Jadi barang tambang ini adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ya. Kenapa? Karena tambang itu biasanya dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau perbaharui ya itu tidak bisa. Ya makanya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak boleh terlalu diboros-boros, dieksploitasi sampai habis, tidak bisa. Karena masih ada anak cucu kita yang kita simpangkan. Lanjut, yang kelima, kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Jadi dulu itu banyak sekali hutan di Indonesia. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna.
ya. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Makanya kalau banyak hutan itu kurang banjir dan kurang longsor. Karena kenapa? Di situ resapannya banyak. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintas wilayah Indonesia. Ini tidak terlepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Jadi mungkin tidak ada yang bisa disalahkan juga karena kurangnya tempat tinggal, banyak masyarakat itu membuka lahan hutan untuk menjadikan perkebunan dan perkebunan tempat tinggal. Jadi tapi sebenarnya itu harus ada izinnya dari pemerintah. Lanjut. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang yang baru-baru terjadi ini ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Dengan cara apa? Menanam kembali pohon pastinya. Pembalakan liar itu apa? Itu penebangan pohon liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Lanjut, perdagangan. Yang keenam. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Nah, selisih itu adalah misalnya kita beli 5.000, kita jual 6.000, selisihnya itu 1.000, itulah untung kita. Itu yang dimaksud. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara secara ekonomi. Kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ini yang dimaksud. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam keluar pasar luar negeri, atau mengirim barang ke luar negeri, atau menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Jadi kita membeli barang dari luar negeri, itu adalah impor. Selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Maksudnya begini, kalau misalnya barang sumber daya alam itu misalnya rotan itu biasanya dibuat menjadi kursi. Nah, kursi ini yang dijual itu yang dimaksud dari sumber daya alam dijadikan barang jadi. Jadi itulah industrinya, industri pembuatan kursi. Seperti itu. Kalau yang setengah jadi apa, Pak? Setengah jadi itu misalnya dari pohon, kita ambil dari alam, kemudian ditebang, kemudian dijadikan papan dan balok, itu setengah jadi. Nah, ada lagi orang yang membeli papan dan balok dan dia buat lagi lemari atau meja dan lain sebagainya dari sumber daya alam menjadi bahan setengah jadi. Orang lagi membeli barang setengah jadinya, kemudian dia membuat jadi lemari, itu namanya barang jadi. Jadi cukup segitu dulu ya untuk hari ini karena ini agak panjang. Jadi kemungkinan untuk tema 2 itu IPS-nya kita 3 kali materi. Ini adalah materi pertama, masih ada lagi satu kali materi, kemudian masuk materi terakhir. Seperti itu. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.